Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT selalu melindungi kita dan kita selalu menjadi manusia yang bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya adalah kita lakukan pembiasaan sebagaimana biasa, yaitu adalah dengan membaca Asmaul Husna, berdoa, dan tentu adalah ada kegiatan untuk mengecek kehadiran anak-anakku semuanya. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Tentu adalah pada materi ini adalah kita akan ucapkan terima kasih dulu adalah kepada PKBM BSA yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan semoga kegiatan pada hari ini adalah sesuai dengan program yang dicanangkan oleh PKBM BSA, yaitu adalah pelatihan PMM terkait pembuatan video pembelajaran praktik baik secara daring maupun secara luring. Anak-anakku yang saya banggakan dan para hadirin yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pada materi ini tentu adalah ada beberapa hal, karena materi ini adalah terdiri atas beberapa bagian atau rangkaian, yaitu adalah pertama adalah kompetensi dasar yang akan disampaikan, yaitu adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Kedua, menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah tentu setelah melalui proses pembelajaran diharapkan dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia dan mampu mengidentifikasi sistem pemerintahan negara. Selain itu adalah berupaya menjelaskan pada rekan-rekan kalian hasil telaah isi analisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Oke, anak-anakku, para hadirin yang dimuliakan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita coba lihat pada peta konsep kali ini. Pertama adalah nilai-nilai Pancasila sesuai dengan materi ini adalah ada dua, yaitu adalah ada konsep tentang sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia. Kedua adalah kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi ada dua kaitan dalam hal ini. Yang selanjutnya adalah secara umum di dalam definisi materi, karena ini adalah pertemuan pertama, adalah kita akan coba kaji tentang konsep pembagian kekuasaan. Dasar hukum dari materi ini adalah pertama, tentu kita tidak lepas bahwa sumber hukum tertinggi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945, terutama adalah di dalam hal ini adalah dari pasal 1 ayat 1, Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 23 ayat 23E ayat 1, Pasal 23D, dan Pasal 24 ayat 2. Ya. Mari kita kaji, ada 3 poin yang sangat penting pada materi ini. Poin pertama adalah apa itu Pancasila? Kalau kita berbicara tentang Pancasila adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ananda semuanya sudah paham, ya? Sudah paham bahwa ketika bicara tentang Pancasila tentu adalah sebagai dasar negara, sebagai pedoman dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Yang kedua adalah ada tentang bicara tentang kekuasaan. Kenapa? Di dalam konsep ini, pada materi ini adalah apa? Ada penguasa, ada yang dikuasai. Yang tiganya adalah apa, siapa, siap untuk apa pemerintahan itu. Sehingga apa? Apa itu pemerintahan? Kita kaji. Siap dan untuk apa pemerintahan ini adalah untuk menyelenggarakan agar pemerintahan itu berjalan dengan baik dan mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat.
Konsep pembagian kekuasaan ada beberapa tokoh secara umum. Kita ambil saja hanya dua. Ada menurut Montesquieu, yaitu adalah pertama membuat dan membentuk undang-undang. Ini adalah sering disebutnya adalah legislatif. Yang kedua adalah ada kekuasaan. Ini kekuasaan. Ini menurut John Locke sebenarnya. Ini John Locke. Tertukar sebenarnya. Jadi menurut Montesquieu itu adalah membuat undang-undang, itu legislatif. Terus adalah melaksanakan undang-undang, itu adalah eksekutif. Dan yang mengawasi jalannya undang-undang itu adalah namanya adalah yudikatif. Sedangkan menurut John Locke, kalau tadi menurut Montesquieu, sekarang menurut John Locke, itu adalah ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan federatif. Perbedaannya adalah terutama di sini, yaitu adalah kekuasaan federatif, yaitu adalah melaksanakan hubungan luar negeri. Yang selanjutnya adalah secara umum pada beberapa negara itu ada konsep pembagian kekuasaan. Secara umum kalau konteksnya dunia itu adalah ada dua, yaitu adalah ada division power, ada separation power. Tapi karena kita bicaranya adalah konteks Indonesia, maka adalah konteksnya adalah pembagian kekuasaan. Contohnya adalah kalau konteks pembagian kekuasaan itu adalah atau division power itu adalah negara Indonesia. Sedangkan konsep separation power atau pemisahan kekuasaan contohnya adalah negara Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Yang selanjutnya adalah secara khusus konsep pembagian kekuasaan di negara Indonesia itu adalah terbagi menjadi dua. Pertama adalah secara vertikal. Secara vertikal ini adalah diatur di dalam pasal 18 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Contohnya adalah ketika presiden menginstruksikan kepada gubernur, gubernur menginstruksikan kepada wali kota atau bupati. Sedangkan konsep pembagian kekuasaan secara horizontal itu adalah pertama adalah MPR yang sering disebutnya adalah sebagai lembaga konstitutif, sebagai lembaga tertinggi ketika sebelum diamandemen. Tapi setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, maka lembaga-lembaga yang ada bersifatnya adalah sejajar. Yang selanjutnya adalah ada lembaga DPR dan DPD, ini disebutnya adalah sebagai kekuasaan legislatif, yaitu pembuat undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan presiden atau sering disebutnya kekuasaan eksekutif. Yang keempat adalah ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial. Ini adalah sebagai kekuasaan yudikatif. Dan ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini adalah sebagai pemegang kekuasaan eksaminatif. Jadi pertanggungjawaban akuntabel keuangan negara. Dan yang terakhir adalah ada Bank Indonesia sebagai kekuasaan moneter yang mengatur tentang kebijakan fiskal, suku bunga, dan lain-lain. Para hadirin yang dimuliakan Tuhan Yang Maha Kuasa, ada beberapa kelebihan demokrasi Pancasila dilihat dari berbagai aspek. Pertama adalah bahwa ketika kita bicara tentang kelebihan, tentu adalah adanya mengakui persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada diskriminatif. Yang tiga, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tiga, menjamin pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mewujudkan rasa keadilan. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Yang selanjutnya adalah ada 4 ciri khas sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial. Karena bagaimanapun juga adalah ketika kita bicara tentang sistem politik, maka tidak terlepas dengan sistem sosial.
Kalau sudah bicara tentang sistem politik dan sistem sosial, maka akan berbicara tentang pemerintahan, berbicara tentang negara, berbicara tentang kesejahteraan. Pertama adalah daya jangkau universal, meliputi semua anggota masyarakat. Jadi ciri khas dari sistem politik itu adalah jangkauannya adalah seluruhnya. Walaupun kenyataannya adalah di dalam sistem politik itu adalah ada budaya politik parokial, ada budaya politik subjek, ada budaya politik partisipan. Yang selanjutnya adalah ada kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Tentu adalah di sini nanti akan kita bicara adalah ada lembaga suprastruktur politik, ada lembaga infrastruktur politik. Nah, tentu ketika kita bicara kontrol yang bersifat mutlak, di sini adalah ada yang namanya infrastruktur politik. Di dalamnya adalah ada partai politik, ada ormas, ada lembaga keagamaan dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah hak membuat keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Tentu di sini adalah ada yang namanya konvensi dan ada kaitannya juga dengan konstitusi. Konvensi kebiasaan, terus juga adalah konstitusi dasar hukumnya, sehingga apa? Nanti akan kembali kepada kebiasaan masyarakat Indonesia dan terutama adalah keputusan musyawarah mufakat. Yang terakhir tentu adalah keputusan bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Jadi keputusan yang diambil disepakati bersama tentu adalah apa? Mempunyai dasar hukum yang kuat dan tentu adalah apa? Dengan penuh kesadaran dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Yang selanjutnya adalah tentu setelah Anda memahami materi secara singkat, jelas, dan mudah-mudahan bermanfaat, maka ada pertanyaan dan menjadikan evaluasi bagi kita semuanya. Pertama adalah, sudah pahamkah konsep pembagian kekuasaan? Tadi, konsep pembagian kekuasaan kalau kita rangkum itu adalah apa? Ada dua, ya. Ada secara vertikal, ada secara horizontal. Ataupun adalah ada division power, ada yang namanya supervision power. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan di negara Indonesia? Tadi, ya, ada konsepnya adalah ada 6, dari yang namanya kekuasaan konstitutif sampai dengan kekuasaan moneter. Apa hubungan Pancasila dengan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia? Tentu tidak terlepas bahwa di dalam tata urutan perundang-undangan, Pancasila adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara, maka harus mengacu kepada apa yang ada dalam Pancasila dan dijabarkan di dalam konstitusi. Lembaga apa saja yang ada dalam konsep pembagian kekuasaan secara horizontal? Tadi adalah ada 6 konsep pembagian kekuasaan, dari kekuasaan konstitutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Yang terakhir adalah yang perlu Anda pahami adalah apa? Apa yang Anda lakukan apabila Anda sebagai bagian dari pemegang kekuasaan? Tentu adalah apa? Anak-anakku semuanya tentu adalah punya cita-cita. Cita-citanya adalah apabila Anda terpilih menjadi pemegang kekuasaan, maka kekuasaan itu adalah dipergunakan dan didapatkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jadilah pemegang kekuasaan yang jujur, yang adil, yang bertanggung jawab, yang akuntabel, dan tentu adalah apa? Bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu secara singkat penjelasan tentang konsep pembagian kekuasaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.